Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Edisi Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Adik-adik sahabat hebat semua, ketika menaklukkan sebuah soal matematika, hafal rumus aja belum cukup. Butuh trik dan sentuhan yang pas. Dan untuk soal yang lebih romantis, coba libatkan senyuman. Pasti rasanya beda, insya Allah lebih mudah. Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Pada video kali ini, Kak Sobi akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan sifat-sifat eksponensial. Idealnya sahabat semua sudah menguasai sifat-sifat eksponensial dengan baik. Tapi apapun itu, bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, kita belajar bareng. Jadi tidak ada masalah. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ada soal seperti ini, kira-kira berapa bentuk sederhananya? Yang pertama adalah kita coba uraikan dulu 125 dalam bentuk lain. Coba berapa? Iya, 125 adalah 5 pangkat 3. Ya. Jadi masih pangkat 1/3. 81. 81 adalah 3 pangkat 4. Masih pangkat 1/4. Dibagi dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Mohon maaf, tulisannya terlalu bagus ya. Oke, lanjut. 25 adalah 5 pangkat 2. Ya, masih pangkat setengah. Nah, sebelum kita teruskan penyelesaian dari soal ini, ada beberapa hal yang Kak Sobi ingatkan lagi bagi yang pelupa. Apa coba? Yang pertama adalah kalau menemukan sifat dari A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya adalah kita kalikan. Oke, MN. Nah, ini juga berlaku pada soal tadi. Nanti 1/3 dengan 3 bisa kita kalikan, 1/4 dengan 4 bisa kita kalikan. Ini juga sama ya yang di bawah. Sehingga dari hasil itu kita bisa melihat hasil akhirnya. Sehingga nanti 3 kali 1/3 itu adalah 1, sehingga hanya menyisakan angka 5. Yang kedua, 4 kali 1/4 adalah 1, sehingga ini menyisakan 3 saja. Yang bawah juga sama ya, 3 kali 1/3 adalah 1, sehingga tinggal 2. Ditambah dengan 2 kali setengah 1, sehingga tinggal 5 saja. Hasilnya adalah 5 dikurang 3 itu adalah 2, dan 2 tambah 5 adalah 7. Sehingga 2 dibagi 7 sebagai hasil dari perhitungan ini. Mudah bukan? Nah, kita teruskan lagi dengan soal berikutnya. Oke, kita lihat soal yang kedua. Ya, masih soal hiburan. Kita lihat penyelesaiannya. Ada 5 pangkat X sama dengan 4. Berapa 5 pangkat 1 min 2X? Langkah yang pertama adalah yang harus kita lakukan dari soal ini, kita munculkan dulu 5 pangkat X. Sehingga dengan bantuan itu, kita mudah mencarinya. Cuma jangan lupa, lagi-lagi Kak Sobi ingatkan, untuk memudahkan ini selesai, ada sifat yang mesti Kak Sobi ingatkan lagi. Apa itu? Kalau ada A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, maka hasilnya adalah apa? Iya, A pangkat P min Q. Kita lihat penerapan sifat ini pada soal tadi. Oke, kita kembalikan warnanya. Nah, sesuai dengan sifat yang barusan Kak Sobi tulis, maka ini akan menjadi apa? Ini kan sama juga dengan 5 pangkat 1 dibagi dengan 5 pangkat 2X. Nah, 5 pangkat 2X itu sesuai dengan sifat yang sebelum ini, tadi sudah Kak Sobi singgung juga ya. Jadi 5 pangkat 1 adalah 5.
Yang di bawah adalah bisa dibikin kondisi begini, 5 pangkat X pangkat 2. Dengan harapan nanti 5 pangkat X-nya bisa kita ganti dengan angka 4. Gitu ya. Sehingga kita lihat proses berikutnya. Ini adalah 5 dibagi dengan tadi berapa 5 pangkat X-nya? Iya, langsung kita ganti, nggak usah malu-malu ya. Jadi 4 pangkat 2. Sehingga 5 dibagi dengan 4 pangkat 2 adalah 5 dibagi dengan 16. Sangat mudah dan menghibur. Oke, kita teruskan lagi. Soal berikutnya. Oke, tampilannya adalah semakin serem ya, semakin galak. Tapi ini masih soal hiburan jatuhnya. Sebelum kita bahas soal yang ketiga, ada sifat-sifat yang mesti Kak Sobi ingatkan lagi ya, sebagai hal seperti biasa memudahkan dalam pencarian jawaban. Yang pertama adalah kalau ada, biar beda kita ganti warna ya. Kalau ada A dibagi dengan B pangkat min 1, maka ini dalamnya bisa kita balik sebenarnya ya. Jadi bisa menjadi B dibagi dengan A pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 tentunya nggak usah ditulis ya. Itu yang pertama. Nah, sifat yang lain tentunya tadi beberapa hal sudah kita berikan di soal sebelumnya. Oke, kita next saja ke jawabannya bagaimana. Yang pertama adalah ini kita harus ganti dengan pangkat 1. Tadi ya, membalik dari penyebut menjadi pembilang A, B pangkat min 4 kali C pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 3 kali B pangkat minus 2 kali C. Nah, otomatis kalau pangkatnya 1 nggak usah ditulis lah ya. Udah cukup bagus tampilannya. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi kita berikan di awal, ini ada beberapa yang sama, kita coba lingkarin. Ini ada A dengan A pangkat 3. Coba berapa? Sesuai dengan sifat A pangkat 1 dibagi berarti dikurang ya, dikurang 3. Yang kedua adalah B pangkat min 4 min dari minus 2. Supaya nggak lari ya, Kak Sobi kurungin dulu. Lanjut lagi, ada C pangkat 2. Yang di bawah ini adalah pangkat 1 ya. Jadi 2 dikurang 1. Sehingga dari hasil ini kita bisa lihat tuh, 1 dikurang 3 adalah minus 2. Terus B-nya adalah min kali min 2 ya. Jadi B juga sama, minus 2. 2 dikurang 1 adalah 2. 2 dikurang 1 berapa? Maksudnya 2? Iya, 1 dong. Oke, satu sifat lagi yang memudahkan jawaban ini tuntas. Kalau ada A pangkat min P, maka ketika kita balik seperti ini, maka pangkatnya otomatis jadi positif. Kita coba berlakukan ini pada soal tadi. Mudah ya? A pangkat minus 2 menjadi apa coba? Atau langsung kita terima hasil bersihnya ya. Ini sudah pangkat positif jadi tetap di atas B. Yang lainnya bisa turun ke bawah. Ini pangkat negatif, ini juga pangkat negatif. Ketika turun maka dia menjadi pangkat yang positif. Sesederhana itu menyentuh soal ini. Kita teruskan ya. Urutan soal berikutnya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Untuk soal yang seperti ini, sebenarnya tinggal lihat pada jawaban. Kalau N-nya tidak ada, sebenarnya kalau mau enak, N-nya tinggal diganti berapapun. Yang penting nanti ngitungnya adalah mudah. Sehingga nanti kita coba ya, untuk yang pertama ini. Ada usulan kira-kira N-nya berapa? Ini kalau kita lihat pada soal ini, N yang paling gampang untuk kita coba adalah 1. Oke, kita ambil 1 ya. Sehingga nanti semua N yang ada pada soal ini kita ganti dengan 1. Langsung lihat hasilnya. 1 tambah 2, sehingga 2 pangkat 3. Yang kedua adalah 1 dikurangi dengan 4.
nanti ketemunya adalah 6 pangkat min 3. Yang di bawah adalah 12 pangkat 1 dikurangi dengan 1. Berapa 1 kurang 1? Ya 0 lah ya. 12 pangkat 0. Nah, bagi yang pelupa, seperti biasa, Kak Sobi ingatkan beberapa sifat sehingga jadi mudah. Yang pertama adalah semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1, kecuali 0 itu sendiri. Jadi A-nya nggak boleh 0 ya. Sehingga semua bilangan pangkat 0 adalah 1. Yang kedua adalah kalau ada A pangkat min N, itu pangkatnya bisa berubah jadi positif. Ini sudah diungkap sama Kak Sobi di soal sebelum ini ya, tapi tidak masalah. Kita ulang supaya lebih lancar. Seper dari A pangkat N. Nah, dengan bantuan sifat ini tentunya soal tadi lebih mudah untuk kita selesaikan. Kita teruskan. Sebelum kita selesaikan, tadi Kak Sobi ingatkan lagi ya, semua bilangan pangkat 0 adalah 1. Sehingga ini nanti nggak usah ditulis lagi. Kita fokus ke yang di atas saja. Oke, ada 2 pangkat 3 kali 6 pangkat min 3. Yang min 3 ini kita jadikan positif dengan cara turun ke bawah. Jadi 2 pangkat 3 dibagi dengan 6 pangkat 3. Nah, ada satu sifat lagi yang memudahkan untuk masalah ini. Ketika menemukan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N, sama-sama pangkat N, maka N-nya cukup ditulis 1 kali saja, yaitu A dibagi dengan B pangkat N. Oke? Kak Sobi kasih kotak dulu biar lebih rapi kelihatannya ya. Oke, sehingga nanti dari posisi inilah kita menemukan jawaban. Berapa coba? Ya 3 cukup 1 saja ya enggak? 2/6 pangkat 3. Bisa kita sederhanakan dulu sebelum dihitung. 2 dibagi 2 adalah 1. 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga jawabannya berapa? Ya, 1 dibagi dengan, tadi ada yang keliru. 6 dibagi 2 harusnya adalah 3 ya. Sehingga 1/3 pangkat 3 adalah 1/27. Dibolehkan ya. Tadi syaratnya selama di bawah tidak memiliki unsur N, maka boleh N-nya diganti berapapun. Nah, bagi yang kurang nyaman dengan cara langsung, tentunya dengan cara yang biasa, yaitu menggunakan sifat-sifat yang berlaku pada eksponensial. Yang pertama diingatkan lagi, kalau ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Oke, diingat ya, ketika ininya adalah sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya cukup kita jumlahkan saja. Nah, pada sifat yang lain tadi sudah diungkap di soal-soal sebelumnya. Oke, kita langsung action saja pada soal ini. Hasilnya pertama kita uraikan 2 pangkat N plus 2. Menjadi apa coba? Oke, 2 pangkat N kali 2 pangkat 2. Yang kedua adalah 6 pangkat N kali 6 pangkat min 4 dibagi. Oh iya, ada saran. Ini bisa kita pecah nih ya. 12 itu adalah 2 kali 6. Sehingga ketika 2 kali 6 dipangkatkan dengan N-1, ada satu sifat lagi yang terlupakan tadi. Kalau ada A kali B pangkat N, ya, maka nanti ini bisa kita urai seperti ini. A pangkat N kali B pangkat N. Nah, kita cobakan pada tadi. 12 diganti dengan 2 kali 6 pangkat N-1. Sehingga yang pertama adalah ketemu 2 pangkat N-1 dikali dengan 6 pangkat N-1. Kita uraikan terlebih dahulu ya, supaya tidak memakan tempat, kita uraikan di luar saja. Ini nanti ketemunya adalah 2 pangkat N kali 2 pangkat min 1. Yang ini itu adalah 6 pangkat N dikali dengan 6 pangkat min 1. Oke, dari hasil yang kita peroleh barusan, maka
ada beberapa hal yang bisa kita buang terlebih dahulu. Ini dia, ada 2 pangkat N bisa kita buang ya. Ini juga ada 6 pangkat N bisa kita buang. Nah, baru dengan sifat yang sudah ditulis sebelumnya adalah ketika dibagi dengan pangkat yang berbeda, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Sehingga hasilnya adalah ada 2 pangkat 2. Ingat, ini ada min 1 nih. Dikurangi dengan min 1. Yang berikutnya adalah 6 pangkat minus 4 dikurangi dengan min 1. Kita hitung bersama-sama. Min kali min adalah plus, sehingga 2 tambah 1 adalah 3. 2 pangkat 3 dikali dengan min 4 tambah 1. Hasilnya adalah min 3. Oke, ini mengulangi cara yang pertama tadi. Ketika kita pindahkan ke bawah, maka 6 menjadi pangkat positif. Sebentar, kita geser dulu ya, biar tidak mengganggu tulisan. Jadi 6 pangkat 3, sama-sama pangkat 3. Ada 2 dibagi dengan 6 pangkat 3. 2 dan 6 kita bagi dengan 2, sehingga tinggal sepertiga ya. Sepertiga pangkat 3 adalah 1/27. Tentunya lagi-lagi ini ada 2 posisi yang kalian boleh ambil. Silakan pilih yang kira-kira pas di hati. Jadi boleh yang pertama, boleh yang kedua. Jadi semua mudah. Oke, itu untuk soal yang kesekian. Kita teruskan lagi. Seperti biasa kita hapus dulu coretannya. Oke. Semakin kesininya tentunya soalnya semakin seru, semakin romantis ya. Sehingga harus hati-hati dalam menjawab soal ini. Kita tambah lagi. Sebentar, warnanya kita kembalikan ke biru. Ada B pangkat 2 dikurangi dengan A pangkat 2. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, satu sifat lagi harus Kak Sobi ingatkan. Kalau ada B pangkat 2 min A pangkat 2, bisa kita uraikan dalam bentuk apa? Ini diberikan sejak kalian masih di bangku SMP, jadi sudah hafal banget ya, sudah masuk memori alam bawah sadar semua tentunya ya. Berapa coba? Iya, B dikurangi A kali B ditambah dengan A. Boleh dikotakin ya, biar tersimpan lebih lama di memori kalian. Oke, langsung kita praktekkan di sini. Atau lebih enak kalau B sama A-nya kita ganti aja langsung ya. B pangkat 2 dikurangi dengan A pangkat 2. B kita ganti dengan angka 24. A-nya diganti dengan angka 6. Kali berapa tadi? B ditambah dengan A. Sehingga B-nya adalah 24 ditambah dengan 6. Langsung diganti. Oke, langsung diganti. Jangan lupa langsung diganti. Akar A berarti akar dari 6. Lagi ada akar 24. Oke, sudah semakin kelihatan ya titik terang bahwa ini soal jadi mudah. Oke, sebelum diteruskan ada beberapa hal yang bisa kita rapihkan dulu. Ada 24. Berapa? Ya, ini 4 kali 6. Artinya ini bisa kita tulis sebagai akar 4 berapa? Nah, gitu. Oke, kita teruskan lagi. Sebentar. Oke. Kita rapikan lagi ya bersama-sama. 24 dikurangi dengan 6 adalah 18. 24 tambah dengan 6 adalah 30. Yang di bawah ada, oh iya, ada satu sifat lagi yang terlupakan tadi. Kalau ada akar A dikalikan dengan akar A, hasilnya adalah akar A pangkat 2. Berapa coba? Ya, A saja tentunya. Ya, ini dia. Nah, di sini ada akar 6 kali 2 akar 6. Akar 6 dengan akar 6 kita langsung aja hasilnya adalah akar 36 berapa? 6. 2 kali 6. Baik, kita sederhanakan dulu sebelum kita hitung lebih jauh. Ada 30 ya, kita bagi 6 sehingga ketemu 5. Ini 6 jadi tinggal 1. Ada 18, ada 2. 18 bagi 2 adalah 9, ini adalah 1. Nah, yang bersisa adalah tinggal 9 kali 5. Sehingga ini hasilnya adalah akar dari 9 kali 5 berapa coba? Oke, 4, 5.
Nah, 45 itu berapa kali berapa? Ini adalah 9 kali 5. Nah, yang 9 akarnya bisa kita keluarkan dulu. Akar 9 adalah 3, 5 tentunya tidak bisa ya. Sehingga soal ini berakhir di hasil 3 akar 5 dan itu ada di pilihan yang C. Sangat mudah dan sangat menghibur sekali lagi. Ya, kita teruskan. Jadi sekali lagi yang sudah mulai lelah bisa ngopi terlebih dulu. Silakan, mau pakai teh juga boleh, terserah suka-suka, yang penting kondisi segar kembali. Kita teruskan soal berikutnya. Oke. Ini tampilan soalnya luar biasa ya. Sepintas ini soalnya susah. Tapi kita lihat, kalau kalian bisa menyentuhnya dengan sifat-sifat yang ada dan pas caranya, ini jadi terasa indah dan mudah. Kita buktikan. Nah, sifat-sifatnya sudah kita pelajari semua sebenarnya. Tinggal nanti bagaimana penerapannya pada soal ini. Kita coba dulu. Yang pertama adalah kita coba ambil satu persatu ya, keluar sini. Ada yang keliru. Sebentar, Kak Sophie hapus dulu. Ini tidak perlu. 1, salah lagi, sebentar. Oke, 1 ditambah dengan A kali A pangkat X min Y. Nah, supaya lebih mudah tampilannya atas bawah, kita coba kalikan dengan A pangkatnya atas bawah. Sehingga ketika mengalikan dengan bilangan yang sama, dia tidak berubah nilai, cuma beda casing doang. Nggak masalah, yang penting tidak merubah nilai. Oke, kita coba kalikan satu persatu. Yang pertama adalah ini kali ini, terus ini kali ini juga, kali ini juga ya, jangan lupa. Oke, kita mulai. Hasilnya adalah berapa? A pangkat Y dibagi dengan 1 kali A pangkat Y. Berapa coba? Iya, A pangkat Y. Nah, ini hati-hati nih. Plus A pangkat X min Y. Ini A, di sini ada pangkat Y. Dia sama-sama memiliki bilangan pokok yang sama. Ketika dikalikan tentunya pangkatnya kita jumlahkan. Nah, apa yang terjadi? Ini habis. Sehingga di bawah tinggal mencarinya, tinggal hasilnya A pangkat Y ditambah dengan A pangkat X. Nah, dengan cara yang sama kita coba lakukan di posisi yang kedua. 1 dibagi dengan 1 plus A pangkat Y min X. Sama ya, untuk memudahkan hitungan kita coba kalikan atas bawah dengan A pangkat X, di bawah juga A pangkat X. Kita ulangi perhitungan yang sama pada kasus sebelumnya. Yang pertama adalah 1 kali A pangkat X ketemu A pangkat X. Yang kedua adalah A pangkat X kali 1 adalah A pangkat X ditambah dengan sama ya. A-nya bilangan pokoknya sama, sehingga yang harus kita lakukan adalah pangkatnya harus kita jumlahkan. Sehingga A pangkat Y min X ditambah dengan X. Ada kemiripan dengan yang tadi. Ada min X, ada plus X, bisa kita buang. Oke. Sehingga dari sini hasilnya adalah A pangkat X dibagi dengan A pangkat X ditambah dengan A pangkat Y. Nah, apa yang terjadi pada soal ini kita coba tuliskan di sebelah sini ya. Yang pertama tadi ini, itu hasilnya adalah ini. Nah, gitu. Kak Sobi coba ulang di sini. A pangkat Y dibagi dengan A pangkat Y ditambah dengan A pangkat X. Yang kedua, ditambah dengan A pangkat X dibagi dengan A pangkat X ditambah dengan A pangkat Y. Kalau kita lihat sepintas pada jawaban yang kita cari tadi, ini sama, cuma beda posisi saja. Jadi sama-sama berpenyebut seperti itu. Sehingga kalau kita tuliskan nanti bisa seperti ini. A pangkat Y ditambah dengan A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y ditambah dengan A pangkat X. Kita lihat kemudian apa yang akan kita dapatkan. Dari jawaban yang ada, atas dan bawah, wah ada tukang roti di sini, luar biasa ya.
Asik juga ya, terdengar merdu sekali. Oke, tidak masalah. Kita lanjut saja. Ini ada bentuk yang sama ya, jadi kita harus buang dulu. Set gitu habis. Sama kita buang. Hasilnya berapa? 1. Sehingga soal yang sepanjang ini cuma 1 hasilnya. Oke. Kita lihat apakah masih ada soal lain. Sebentar, kita lihat. Oh, ternyata soal tadi adalah mengakhiri dari soal dari sifat eksponen bagian yang pertama. Bagi sahabat hebat semua yang butuh soal-soal SBMPTN dan sebagainya UN yang tahun-tahun lalu, itu ada di link di kolom deskripsi ya. Silakan di-download dan juga jangan lupa ngasih komen-komen untuk perbaikan video-video yang akan kita buat selanjutnya. Jangan lupa buat sahabat SMP juga yang masih di SMP tentunya ada beberapa soal-soal yang bisa ada nikmati di kolom deskripsi ya. Sudah Kak Sobi siapkan linknya, silakan dimanfaatkan dengan baik. Oke, untuk yang bagian pertama ini Kak Sobi cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum.